2015-2016, di PKMI 2016-2017, ada Komisi B Puskoma Kalbar 2015-2017, ada bidang kaderisasi Sahabat Quran Pontianak 2019 sampai sekarang. Yang terakhir ada bidang kaderisasi JPRMI Pontianak 2019 sampai sekarang. Adapun aktivitas sekarang adalah guru Al-Quran SMPIT Al-Mumtaz MCO Tahfiz Ceria Markas Al-Quran Labaik. Subhanallah. Baik, adalah pembacaan tilawah kepada Saudara Agung. Saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Umar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa raji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basara khashi'aw wa huwa hasir. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Terima kasih Saudara Agung Mas Dito. Semoga ayat yang dibacakan dapat menjadi pahala bagi yang membacakan serta yang mendengarkan. Baiklah, acara selanjutnya adalah penyampaian materi dari Bang Mizi. Kepada Bang Mizi, saya persilahkan. Bismillah, kedengaran Kedengaran Bang. Oke, alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabi wa rasul ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena dalam kesempatan yang berbahagia ini, pada malam yang mulia ini, ya, insyaallah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bermuajahah, untuk dapat bersilaturahim walaupun lewat media online atau Google Meet ini. Ya, mudah-mudahan keberkahan dalam bermajelis tidak lepas dari pertemuan ini, ya. Dimana kalau sudah Allah janjikan, insyaallah Allah akan memberikannya. Nah, maka salah satunya yang Allah janjikan adalah mereka yang senantiasa berada di dalam majelis-majelis ilmu akan Allah berikan di sana rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sakinah, itu ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa dinaungi oleh para malaikat. Ya, maka ketika kita berada di dalam majelis, sangat dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Nah, yang mungkin skripsinya belum kelar, ya, banyak-banyak doa semoga cepat dikelarkan, atau bisnisnya yang sedang menjalankan bisnis, ya, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang sedang sibuk dengan program kerja dakwah, agenda-agenda dakwah, mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan untuk menjalankannya. Maka salah satu momen yang terpenting dalam kita berada di majelis ilmu adalah berdoa. Ya.
Kemudian keberkahan selanjutnya adalah kita berada di malam Jumat ya, yang mana juga di dalamnya terdapat salah satu anjuran atau sunnah Rasulullah membaca surah Al-Kahfi. Ya, mudah-mudahan kita semua dimudahkan dapat menjalankannya. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Semoga kita semua yang berada di sini maupun saudara kita yang berada di luar sana kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah, dan kita juga pantaskan untuk menjadi umatnya, karena banyak yang mengaku sebagai umatnya tapi ketika udah terkait dengan sunnahnya, terkait dengan anjurannya, kadang sulit untuk melakukannya, bahkan ada yang membencinya ya. Mudah-mudahan kita di yaumil qiyamah nanti, kita saat ini mengaku sebagai umatnya, kita juga diakui sebagai umatnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sehingga kita bisa bersama beliau untuk berada di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ikhwan wa akhwat rahimakumullah, ini semuanya pengurus fikri ya, benar ya? Iya bang, pengurus fikri. Pengurus? Iya bang. Masya Allah, luar biasa jumlahnya ya, kalau semuanya pengurus. Ya memang setiap tahun ya, semenjak abang juga diamanahkan menjadi pengurus LDF ya, ya memang salah satu kendalanya memang di kuantitas awalnya ya, dan memang salah satu LDF yang memiliki kuantitas yang cukup banyak itu di SKMI Fikri ya. Mudah-mudahan kuantitasnya sebanding dengan kualitasnya ya, sebanding dengan kualitasnya ya, karena memang terkadang kalau kita fokus kepada memperbanyak kuantitas, kadang ada satu yang kita lupakan, yaitu kualitasnya, baik daripada kualitas ruhiyahnya, kualitas usianya, maupun kualitas jasadianya. Maka mudah-mudahan ya, semakin banyak yang berada di dalam barisan dakwah, semakin kokoh ya, dengan kualitas-kualitas yang senantiasa ditingkatkan. Insyaallah dalam kesempatan kali ini Bang diminta oleh pengurus KMC Fikri ya untuk memberikan atau diskusi ya, di sini bukan memberikan materi tapi diskusi kepada teman-teman semua, karena memang temanya ini bukan basi ya. Ini basi bukan. Walaupun ini senantiasa sering dibicarakan atau sering disampaikan, tapi ini menjadi hal yang sangat penting untuk senantiasa refresh atau diingatkan kembali ya. Apalagi kita berada dalam barisan-barisan dakwah yang tidak terlepas dengan yang namanya tema akan kita bahas nanti ya. Adapun tema yang akan kita diskusikan adalah tentang ukhuwah ya, bagaimana menguatkan ukhuwah ya di atas pundak-pundak kita. Kita di sini adalah para dai atau para aktivis dakwah ya, para penyeru dakwah ya. Artinya ketika kita berada di dalam aktivis-aktivis atau aktivitas-aktivitas dakwah, tentu hal yang tidak boleh terlepas dalam aktivitas tersebut adalah ukhuwah ya, adalah ukhuwah yang mungkin kita sudah paham atau sudah menguasai
makna daripada ukhuwah, tapi terkadang dalam mengaplikasikannya, dalam mempraktikannya, nah ini yang terkadang berat kita untuk menjalankannya. Ya. Sebelumnya abang mohon maaf, abang tidak menyiapkan PowerPoint, ya, karena tadi dari pagi sampai menjelang Isya itu di sekolah itu sedang menyiapkan rapot siswa, ya. Ya, rapot siswa, jadi ya kondisinya tidak jauh beda ya dengan anak-anak ketika kita anak-anak kampus, ya, ketika berada masa-masa mahasiswa, di mana kadang pergi pagi pulang malam, ya, dalam untuk menyiapkan kegiatan-kegiatan. Nah ini masih juga dirasakan sampai saat ini, ya, kalau udah berada di kerjaan juga sama, ya. Nah, dalam pembahasan ukhuwah, yang mesti kita menyamakan sesi kita bahwa ukhuwah itu menjadi salah satu hal yang penting untuk kita amalkan atau untuk kita tanamkan dalam barisan-barisan dakwah, ya, apalagi dalam berorganisasi, ya, apalagi dalam berorganisasi. Artinya kalau kita sudah berada dalam suatu organisasi, kita sudah tidak bisa memikirkan kepentingan pribadi, ya. Nah itu, kita sudah tidak bisa memikirkan kepentingan pribadi kita, karena kita sudah berada di dalam sebuah jamaah organisasi tersebut. Artinya ketika kita sudah berada di dalamnya, kita singkirkan jauh-jauh yang namanya kepentingan pribadi kita atau egoisme kita, ya. Maka yang kita terdepankan adalah ukhuwah, ya, adalah ukhuwah. Ukhuwah yang dimaksud di sini adalah menurut Hasan Al-Banna itu keterikatan hati dan jiwa satu sama lain. Jadi keterikatan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan akidah, ya, dengan ikatan akidah, yaitu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Ya. Karena beda, ya, dengan persaudaraan di sini dengan ukhuwah atau persaudaraan kandung saudara, ya, dengan ukhuwah Islamiyah, ya, dengan ukhuwah Islamiyah. Karena kalau saudara atau kakak beradik dan sebagainya, kita tidak seringkali kita dengar bahwa ada adik yang membunuh kakaknya, ya, ada kakak yang membunuh adiknya, bahkan sampai ada anak yang membunuh ibunya, ya. Bahkan ada ayah membunuh anaknya, Kenapa demikian? Karena memang persaudaraannya bukan persaudaraan yang didasarkan, ya, ukhuwah Islamiyah atau berdasarkan dengan ikatan akidah, ya, ikatan akidah. Maka kadang ada nih yang sudah berteman lama dari SD sampai SMA bahkan sampai kuliah, kemudian gara-gara wanita hingga pertemanannya rusak, ya, pertemanannya hancur. Kenapa bisa? Karena pertemanannya atau ukhuwahnya tidak didasarkan dengan ikatan akidah. Ikatan akidah tadi yaitu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Ya. Berteman, bersaudara bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ada berteman melihat status, kan? Ada yang melihat berteman karena jabatan dan segala macam. Ya. Maka ukhuwah yang benar adalah ukhuwah yang didasarkan ikatan akidah, ya, yaitu ikatan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kemudian yang penting untuk kita pahami mengenai ukhuwah Islamiyah, ya, ukhuwah Islamiyah juga sebagai bentuk mengukur bagaimana kondisi iman, ya, bagaimana kondisi iman seorang muslim, ya. Maka mengenai ukhuwah ini, ya, sangat sering disinggung atau sering dibahas, digandengkan dengan sebagai tanda baik atau tidaknya iman seseorang, ya. Nah, maka kalau kita ingin melihat bagaimana kondisi iman kita, ya, maka dilihatlah seberapa dia bisa menjaga yang namanya ukhuwah, ya, yang namanya ukhuwah, ya. Di mana seorang mukmin itu terhadap mukmin lainnya adalah laksana bangunan yang saling menguatkan bagian satu dengan bagian yang lainnya. Nah, ini salah satu sabda Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menggambarkan bahwa seorang mukmin terhadap mukmin lainnya adalah laksana bangunan yang saling menguatkan bagian satu dengan bagian yang lainnya. Nah, berdasarkan hadis ini, ya, maka ketika kita berada dalam barisan, dalam kepengurusan misalnya, kita adalah satu kesatuan yang saling menguatkan, ya, kita ada satu kesatuan yang saling menguatkan. Jangan kita berada dalam satu organisasi tapi tidak ada yang namanya saling menguatkan. Ada teman, ada pengurus atau ada anggota yang lemah, kita biarkan saja, ya. Ketika ada kabit atau ada anggotanya yang sudah mulai tidak aktif dan mengikuti kegiatan, kita biarkan saja. Nah, maka bisa jadi kadang ada anggota, ada pengurus yang sudah mulai enggan untuk ikut kegiatan LDF, itu bisa jadi faktornya adalah kita, ya, faktornya adalah kita. Nah, itu kan menjadi salah satu perhatian kalau kita menjadi sebab, ya, gugurnya teman-teman kita keluar dari LDF, ya. Sebelumnya di mana tidak adanya ukhuwah, tidak adanya keterikatan hati satu sama lain. Maka ketika ada teman yang lemah, ketika ada anggota yang sudah mulai tidak aktif, itu dibiarkan, ya. Itu dibiarkan saja sehingga dia merasa seakan-akan, oh, sama saja saya tidak ke sana atau saya berada di sana, tidak, sama saja. Maka salah satunya ketika kita sudah berada dalam bersama dalam satu organisasi atau satu jamaah dalam LDF ini, ya, penting kita untuk saling menguatkan satu sama yang lain, ya. Nah, maka seharusnya ketika ada satu yang lemah, satunya menguatkan, ya, yang menguatkan. Nah, itu satunya menguatkan. Dan untuk materi ini, ya, Bang, nanti kemungkinan materinya lompat-lompat, mudah-mudahan bisa dipahami karena mau meringkas materi yang disampaikan karena waktunya singkat, ya. Jadi mau lompat saja dan mudah-mudahan nanti bisa diambil kesimpulannya, Nah, untuk menjaga ukhuwah ini, ya, memang tidak serta-merta langsung kepada tingkatan kita mementingkan orang lain daripada kita, ya. Tapi ada tingkatan atau tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan dalam kita ingin menumbuhkan atau menumbuhkan ukhuwah, ya, menumbuhkan ukhuwah. Tingkatan yang pertama itu adalah, atau tahapan yang pertama itu adalah ta'aruf. Nah, teman-teman sekalian, penting kita ketika kita berada dalam satu kesatuan atau satu organisasi ini, untuk menumbuhkan ukhuwah dalam organisasi kita, perlu kita bangun yang pertama itu adalah ta'aruf, saling mengenal.
ya, saling mengenal. Jangan sampai ada ketua tidak kenal dengan anggotanya, bahkan anggota tidak kenal dengan ketuanya. Ini ada nih, ya kan? Dulu sempat ketika salah seorang anggota ditanya ketuanya, tahu mukanya tapi tak kenal namanya. Bahkan tahu, ada juga yang tahu namanya tapi tak tahu mukanya. Nah, mudah-mudahan kalau di fikri aman ya. Kan banyak nih, apalagi banyak seperti ini kan. Mudah-mudahan tidak salah sebutkan nama. Misalnya si A namanya B dipanggil C. Saking banyaknya kan. Nah, maka salah satunya penting adalah saling mengenal. Nah, kadang kalau seperti itu, bagi anggota kita, ya, ketika kita kenal dengan dia, itu sudah merasa tuh, oh saya dikenal. Ya. Apalagi ketua mengenal anggotanya, ya. Nah, itu sudah menimbulkan ukhuwah atau keterikatan hati, ya. Menumbuhkan keterikatan hati. Pertama itu ta'aruf, saling mengenal. Bahkan tidak hanya nama, tempat tinggalnya, kan? Kita mengenal juga apa nih yang menjadi kesukaannya, apa nih yang menjadi ketidaksukaannya juga kita mengetahuinya. Nah, dan segala macamnya. Penting itu yang bisa dibangun untuk menumbuhkan ukhuwah, tahapan-tahapannya. Nah, kalau tahapan yang pertama ini sudah baik, insya Allah akan tumbuh tuh tahapan berikutnya. Apa itu tahapan berikutnya? Yaitu tafahum, ya, tafahum. Tafahum itu saling memahami. Nah, kalau kita sudah tahu bagaimana karakternya, bagaimana sifatnya, kesukaan dan segala macamnya, maka akan tumbuhlah saling memahami. Ya, bukan malah nunggu saling mencurigai atau malah saling membicarai kejelekan atau misalnya menggibahnya, ya kan? Ya. Tapi kita bisa memahami, saling memahami. Ya, jangan dalam satu organisasi kadang ada satu yang malah menjelekan temannya, misal jarang datang, ya kan, jarang datang dalam syuro, jarang datang kajian atau hal-hal yang lain, ya kan, maka kadang ada tuh setan membisikkan, ya, untuk menjelekkan saudara-saudaranya, ya, menjadi saudara-saudaranya. Nah, maka yang harusnya kita lakukan dalam untuk menumbuhkan ukhuwah dalam organisasi adalah saling memahami. Sulit nih kalau kita ingin saling memahami tapi kita belum mengenal. Nah, ini kan, belum mengenal. Maka tahapan ini tahapan yang harus dilakukan atau harus dilewati, ya, sehingga nanti kita masuk pada tahapan yang luar biasa, ya, tahapan yang tinggi atau tahapan yang di atas dari tahapan-tahapan sebelumnya. Nah, itu saling memahami. Kita paham ketika kita bicara dengan dia mau seperti apa nih, apakah dia tipenya boleh kita bentak, ya kan, atau harus bicara yang baik-baik. Kan ada kan tipe-tipe seseorang yang mesti juga kita pahami ketika kita bicara dengan lawan bicara kita, kan. Ada yang tidak bisa dengan meninggikan suara. Ketika baru gak ditinggikan, udah mulai mau nangis misalnya, kan. Apalagi ketika ketua menegur anggotanya atau kabid menegur stafnya, ya. Nah, ini juga perlu untuk menumbuhkan ukhuwah, memahaminya. Kepala kabid memahami staf-stafnya, ya kan. Ketua atau memahami kepala bidang, sama juga kepala bidang memahami ketua dan segala macamnya. Itu saling memahami. Nah, kadang kalau ini sulit untuk kita lakukan, nah kadang sulit untuk menjalin komunikasi dalam kita berorganisasi. Nah, kalau kita udah mudah tuh berkomunikasi, nyaman,
insya Allah kita menjalani organisasi juga nyaman. Tapi kalau ada sekat atau ketidaknyamanan bidang kepada ketua, kan tidak nyaman menyampaikan ini itu, ketua tidak nyaman menyampaikan kepada anggota dan segala macamnya, nah itu akan membuat sekat dalam kita ingin berkembang atau ingin maju dalam organisasi, apalagi kita dalam kegiatan-kegiatan dakwah. Perlu kita menjaga tahapan-tahapan itu. Nah, ketika udah saling mengenal ta'aruf tadi, kemudian saling memahami, maka selanjutnya adalah takaful. Takaful itu ya saling menanggung beban, ya menanggung beban. Ya. Nah, ini penting untuk diingat bahwa setiap anggota atau setiap pengurus itu ada yang namanya mungkin masalah pribadi, masalah keluarga dan segala macamnya. Dan ini kita juga jangan sampai terlepas. Kita hanya mungkin memikirkan program kerja agar terlaksana dan segala macamnya, tanpa memikirkan apa sebenarnya mungkin kendala-kendala yang ada pada diri anggota atau pengurus di lembaga kita. Ya. Nah, ketika sudah bisa memahami tadi itu masalah-masalah yang ada pada setiap diri pengurusnya, maka disinilah letak kita bisa saling menanggung beban. Ya, saling menanggung beban. Sudah paham, sudah menanggung beban, maka akan masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu ta'awun, saling membantu. Ya, nah ini penting. Ketika ada satu mendapatkan kesulitan, cepat segera untuk dibantu, dan cepat segera untuk dibantu. Misalnya ada keperluan keluarga yang membutuhkan, bantuan donasi dan semacamnya, cepat untuk ditindaklanjuti. Itu salah satu bentuk ta'awun. Ta'awunnya dalam satu organisasi. Jangan ketika ada temannya sakit atau ada anggota yang sakit, keluarganya yang sakit atau butuh bantuan, kita seakan-akan terlepas daripada hal tersebut. Oh, itu kan masalah keluarga, bukan masalah organisasi. Tidak. Karena kita sudah berada dalam satu satuan organisasi, maka penting untuk kita adanya takaful dan ta'awun tadi, saling menanggung beban dan saling membantu. Ya. Karena kita ingin ya melakukan aktivitas dakwah. Ya. Nah, salah satunya adalah jangan sampai yang melakukan atau yang para penyuruh dakwah tadi itu mulai tidak ingin terlibat di dalamnya karena tadi kekeringan ukhuwah dan kekeringan ukhuwah, sehingga udah urusan saya aja tidak dipedulikan atau tidak tidak ada ukhuwah dari yang lain, udah biarkan saya dengan urusan pribadi gitu. Nah, itu kan hasilnya ada pemikiran yang seperti itu. Takaful, ta'awun. Nah, kemudian tanasur. Ya, tanasur itu saling tolong menolong. Ya, saling tolong menolong. Ya, saling tolong menolong. Nah, penting ketika kita berada dalam satu lembaga, ya, bagi lembaga dakwah, ya, untuk senantiasa meningkatkan kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita. Nah, kemudian ketika sudah ta'aruf, saling mengenal, saling memahami, saling menanggung beban, saling membantu, saling tolong menolong. Nah, tahapan berikutnya adalah saling isar, ya. Isar inilah yaitu mendahulukan kepentingan saudaranya. Nah, ini yang luar biasa, ya. Ketika kita sudah sampai pada tahap isar ini, mendahulukan saudara kita,
mendahulukan saudara kita. Nah, sama-sama kalau terkait dengan mendahulukan saudara, kepentingan saudara ini kan kita ingat ketika kita perang Yarmuk ya. Nah, ketika kita perang Yarmuk itu ada 3 sahabat Rasulullah, salah itu Ikrimah ya, Ikrimah bin Abu Jahal ya, yang memang di situ sedang kehausan ya kan. Kita masih ingat sedang kehausan, luar biasa hausnya ya, bukan haus yang biasa kita haus ya, enggak, tapi sangat begitu haus ya, sangat begitu haus dan sangat membutuhkan air minum, sangat membutuhkan air minum. Ketika dia ingin diberikan air minum, dia melihat saudaranya yang lain ya, dia melihat saudaranya yang lain yang juga sedang membutuhkan air tersebut, air minum, karena memang ketersediaan air minum terbatas ya. Sehingga ketika melihat temannya juga sedang membutuhkan air itu, maka Ikrimah meminta untuk biarkan temannya itu yang diberikan dulu airnya. Luar biasa. Padahal dia sedang membutuhkan tapi ketika temannya lebih membutuhkan, dia melihat saudaranya lebih membutuhkan, dia memberinya ya kan. Itu Suhail ya, ketika Ikrimah haus tapi melihat Suhail itu kehausan, dia minta diberikan kepada Suhail. Kemudian ketika mau diberikan kepada Suhail itu, Suhail melihat saudaranya yang satu lagi juga membutuhkan air itu. Ya, siapa? Al-Haris Al-Hisham ya, Al-Haris bin Hisham itu juga membutuhkan air minum itu. Maka ketika melihat saudaranya membutuhkan, dia juga mendahulukan saudaranya kan, sampai kepada ingin diberikan kepada Al-Haris itu belum sampai, tapi sudah syahid di sana. Maka ini dibalikan lagi pun sudah syahid, sampailah ketiga-tiganya syahid. Masya Allah. Hai dalam mendahulukan saudaranya. Juga terkait dengan ukhuwah di sini ya. Pernah ada sahabat Rasulullah yang memang kondisinya di rumahnya itu tidak banyak makanan, tapi ada tamu yang datang ya, ada tamu yang datang, dan salah satunya adab ketika tamu itu memuliakan tamu ya Pak, dia menyajikan makanan, tapi memang makan itu sebenarnya tidak cukup untuk dibagikan, sehingga dia menyampaikan kepada istrinya untuk membawa anak-anak bermain sampai mereka tertidur ya, Nah, ketika udah mau disiapkan makanan, yang tamu itu disiapkan makan, tapi kondisinya mati lampu kan, lampunya mati lampu, gelap gitu ya, tidak ada cahaya, seakan-akan tamu itu mengira dia juga makan gitu. Padahal yang makan juga hanya tamunya saja yang diberinya makan, dia nggak makan sebenarnya, tapi gelap nggak nampak kan, tapi dia berbicara seakan-akan kondisinya itu sama-sama sedang makan gitu, sama-sama sedang makan ya, padahal dia tidak makan. Maka disinilah ketika sampai kepada Rasulullah, turunlah surah Al-Hasyr ayat 9 jika mendengar adanya kisah itu. Nah, dan yang terpenting adalah bahwa ukhuwah ini ya tadi
ya memang menjadi salah satu apa namanya indikator baiknya ke iman seseorang tadi. Ya, maka sebenarnya ketika kita menjaga ukhuwah ini, ya sebenarnya kita sedang menguatkan keimanan kita, ya, menguatkan keimanan kita. Bahkan Rasulullah SAW ketika ingin menguatkan ya dakwahnya, ya, setelah membangun masjid, ya kan, yang dilakukan adalah mempersaudarakan atau ta'akhi, ya, mempersaudarakan. Siapa yang waktu itu dipersaudarakan? Yang yaitu Abdurrahman bin Auf, ya, Abdurrahman bin Auf, yang mana sebelumnya dia sangat kaya ketika di Mekah, ya kan, ketika hijrah di Madinah tidak bawa apa-apa. Dia dipersaudarakan dengan kaum Ansar, Sa'ad bin Ba'di Al-Ansari, ya, disaudarakan. Inilah luar biasa ketika Rasul mempersaudarakan. Ketika saat itu saat yang kaum Ansari itu memiliki istri 2, kemudian harta kekayaan yang banyak, ya, salah satu kaya di Madinah, dan menyampaikan kepada Abdurrahman bin Auf kalau dia mau satu istrinya untuknya dan hartanya dibagi 2, kan, hartanya dibagi 2. Tapi jawabannya Abdurrahman bin Auf minta tunjukkan di mana letak kapasnya. Sampailah kembali dia menjadi kaya raya, Abdurrahman bin Auf. Nah, kenapa bisa demikian? Karena memang disinilah salah satu bentuk ukhuwah yang telah dibangun, yang telah dimiliki oleh para sahabat, ya. Sehingga ketika melakukan aktivitas dakwah, adanya kekuatan yang hadir dalam perjuangannya, ya, dalam perjuangannya. Begitu juga ketika kita berada dalam lembaga dakwah, ya, lembaga dakwah. Tentu aktivitasnya sangat luar biasa, ya. Bahkan kita lelah, ya. Bahkan kita akan merasakan mungkin lemah, ya. Ada satu kondisi yang juga kita merasakan lemah. Nah, maka cuman lelahnya atau lemahnya ini akan menjadi salah satu yang luar biasa ketika kita membangun, ya, yang namanya ukhuwah di sana. Bangun ukhuwah di sana. Bangun ukhuwah di sana. Lelahnya akan menjadi lillah, ya. Lelahnya akan menjadi lillah, ya. Dan juga banyak keberkahan yang akan datang dalam aktivitas dakwahnya, ya. Maka yang terpenting adalah bagaimana ketika kita sudah berada dalam satu jemaah atau satu keanggotaan atau satu kepengurusan, ya, kita sudah melepaskan dari yang namanya egois pribadi kita. Kita sudah harus memikirkan saudara-saudara kita, kan? Dan juga memikirkan bagaimana agar bisa sentiasa sama-sama istiqomah dalam memperjuangkan agama ini, ya. Maka untuk bisa menjaga perjuangan, ya, bisa membuat agenda-agenda bersama, agenda-agenda dakwah bersama, ya, maka yang terpenting adalah bagaimana senantiasa menjaga ukhuwah, menumbuhkan ukhuwah dalam organisasi tersebut, ya, dalam organisasi.
sehingga jika kita sudah bisa menjaganya, ya insya Allah ya akan tumbuh rasa kenyamanan, ini yang terpenting dalam kita berada di dalam aktivitas dakwah, yaitu bukan rasa kenyamanan, nyaman menjadi seorang pengurus, nyaman ketika mendapatkan amanah, nyaman ketika ingin menjalankan amanah, nyaman ketika melakukan aktivitas dakwah. Ya, itu semuanya didasari lillahi ta'ala, ya, lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan yang hari ini mungkin masih memiliki pikiran hanya untuk pribadi, ya, kita coba kembali refresh kembali bahwa kita punya saudara-saudara kita yang membutuhkan kepedulian kita, ya. Kita punya saudara-saudara yang mungkin membutuhkan nasihat-nasihat kita, membutuhkan wejangan-wejangan kita, membutuhkan uluran-uluran tangan kita, ya. Sehingga jangan sampai gugurnya teman-teman kita itu sebabnya kita, ya. Itu sebabnya kita, karena tadi kita tidak bisa menjaga yang namanya ukhuwah Islam, ya. Baik, insyaallah teman sekalian, karena mungkin waktunya sudah habis ya untuk sesi diskusi ini, ya, mudah-mudahan bisa diambil kesimpulan, ya, terkait dengan pentingnya menguatkan benda kita dengan ukhuwah Islamnya ini, ya, sehingga tidak terlepas daripada aktivitas dakwah kita, ya. Senjata kita jaga adalah ukhuwah Islamnya. Insyaallah mungkin itu bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nizi untuk penyampaian materinya yang sangat subhanallah sangat menarik sekali. Selanjutnya sesi tanya jawab, di mana sesi tanya jawab ini 2 pertanyaan saja, yaitu 1 ikhwan dan 1 akhwat. Kepada yang ingin bertanya dipersilahkan. Kepada pengurus yang berada di Meet, jika ada pertanyaan, monggo jangan malu-malu, ditanyakan saja langsung, dan insya Allah akan langsung dijawab oleh Bang Nizi. Tadi suaranya jelas, Ayah? Alhamdulillah jelas. Mungkin dari Bang Angga ada pertanyaan, Bang? Coba ini ya Bang, mungkin ada agak bingung juga nih bertanya. Jadi sebelumnya ya Bang, ketum ya, iya. Masya Allah. Jadi sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya Bang Miji ya. Ini mungkin udah berpengalaman ya mungkin ya di Nuruddin terutama. Nah mungkin ini sampaikan ya suatu pertanyaan yang mungkin bisa jadi bisa menjadikan fikri ataupun perjuangan dakwah lebih baik lagi lah ya. Nah terkait ini ya, terkadang kita ini udah maksimalkan memang keempat tadi ya, dari ta'aruf, takaful, ta'awun, terus tafahum sampai ke iksar 5 ya. Nah cuma memang aneh nggak tahu nih, ini mungkin tantangan tersendiri terutama di masa pandemi ya. Jujur untuk pengurus fikri ya sampai saat ini mungkin kita belum ada pertemuan offline ya yang memang seluruh pengurus gitu. Jadi tantangan tersendiri lah, dan
mungkin beberapa ada juga yang cuma bisa dihubungi lewat WhatsApp ataupun ya SMS lah paling minimal itu. Nah, mungkin dari Bang Tarmizi bisa kasih itu ya gambaran apa sih yang kita sebagai kiadah ini ya, kiadah terhadap juni-juninya bisa maksimalin di mananya gitu Bang. Terutama yang hanya bisa tatap muka kayak gini ya. Apa-apa gitu kajian ya tatap muka, terus mungkin Anda tidak bisa sepenuhnya mengeluh dengan kondisi COVID ya, mungkin tahun-tahun sebelumnya cuma bisa SMS ya atau telepon. Nah itu tuh gimana sih orang-orang dulu tuh bisa ngejaga militansinya, padahal cuma sebatas SMS atau telepon gitu. Sedangkan kita yang udah apa ya, udah ada perkembangan zaman, udah ada Google Meet, tapi itu kadang agak susah gitu ngerangkul pengurus gitu. Nah mungkin bisa sharing ya Bang. Syukron Bang. Apaan kalau kepanjangan ya. Insyaallah. Langsung ya. Boleh, Oke. Bang. Langsung aja. Ya, insyaallah. Menarik ya. Jadi memang kondisi yang jarang untuk, atau mungkin belum pernah ya, cukup lama ya kan. Kalau balik kampung kan kadang sebulan 2 bulan ya kan. Nah ini yang, dan balik kampung juga sama kan, tidak ketemuan kan. Itu. Jadi memang yang pertama kembali kepada hikmah daripada kondisi yang ada ya. Yang pertama hikmah daripada kondisi yang ada ya. Memang terkadang hal seperti ini yang pertama hikmahnya, Allah akan menunjukkan ya, Allah akan menunjukkan yang memang benar-benar ingin masuk dalam barisan ya. Kalau ibarat dengan yang sebelum-sebelumnya, Allah juga akan melihat atau menyisir ya. Ibarat kalau kayak ada saringan ya kan, dimasukkan air itu, ada mungkin dalam air itu yang kotoran atau tidak kotor ya, ketika dimasukkan dalam saringan itu akan tersisa di sana, dan yang lainnya masih akan tembusnya. Nah, sisa itulah yang Allah akan ingin melihat yang memang benar-benar ingin masuk dalam barisan ya. Yang ingin di sini adalah yang memang punya niatnya ingin sama-sama berjuang ya, ingin sama-sama ingin berkontribusi ya. Nah jadi itu yang pertama ya, ini secara langsung ya, secara cepat yang ingin Allah tunjukkan. Kalau sebelum-sebelumnya itu juga sama, Allah akan menunjukkan tapi agak lama waktunya, tapi ini cepat kan. Jadi yang sisa mungkin ya, nanti ketika sudah mulai normal ya, tinggal beberapa itulah yang ketika masih ingin berjuang, itulah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi posisinya adalah ini masih dalam konteks penyeleksian Allah Subhanahu wa taala ya, penyeleksian Allah Subhanahu wa taala ya. Nah kemudian yang kedua, kalau ditanya bagaimana nanti membangun tetap keistiqomahan lah bahasanya ya, dalam walaupun kondisinya seperti ini ya, atau kita menjaga antara pengurusnya. Nah memang satu yang bisa abang sarankan adalah ya, kita memang tidak bisa, mungkin bukan tidak bisa ya, sulit untuk melakukan secara besar atau pertemuannya secara banyak ya. Tapi yang bisa dilakukan para kiadah ya, para kiadah atau kepala bidang dan semacamnya, itu adalah dakwah fardiyah ya, dakwah fardiyah. Nah ini yang mungkin agak kayak kembali ke sebelumnya, memang dulu bisa dikerjakan ada dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah di sini adalah secara individunya. Misal kita sudah kita banyak kontak ya, atau banyak kontak anggota, ada kepala bidang ya kan, kita punya jadwal hari ini ya, ingin kontak dan sampai ya mungkin ketemuan, karena memang jumlahnya nggak besar kan. Kalau ketemuan misalnya hanya 1 orang saja ya kan, ketemuan di sana lah ketemuannya
misalnya di mana dan segala macamnya, ya, ya, satu-satu. Nah ini mungkinnya kalau kan banyak semacamnya, mungkin yang bisa dilaksanakan saja kan, satu persatu kita bisa kontak, kan, jadwalkan pertemuan dan sedikit sharing semacamnya, kan. Itu yang ya, itu bisa dikerjakan. Misalnya kepala bidang staf terus memantau staf-stafnya, ya kan, dan mungkin bisa di luar, ya, ngajakkan pertemuan walaupun tidak semuanya, tapi satu-satu, ya, satu-satu, didekati satu persatu, jalin komunikasi satu persatu, ya. Mungkin itu kan ya, dan walaupun kondisi saat ini tetap menjaga protokolnya lah. Nah kemudian berikutnya, selain dengan aktivitas seperti tadi, ya, kita pahami bahwa ukhuwah ini bukan seringnya pertemuan, ya, secara langsung, tapi bagaimana keterikatan hati dan jiwa kita, ya, hati dan jiwa kita. Maka yang bisa kita lakukan tadi, kalau tadi dengan aktivitas pertemuan semacamnya, berikutnya adalah senantiasa masukkan nama-nama saudara-saudara kita dalam setiap doa-doa kita, ya. Kita senantiasa masukkan nama saudara-saudara kita di setiap doa-doa kita, ya. Nah maka doa kita itu adalah untuk saudara-saudara kita. Nah, kalau dulu diajarkan, kalau para pendahulu kita, terkait dengan doa Robi itu sering kita, sudah kita hafal, ya, itulah yang kita baca setelah zikir pagi dan petang, ya kan. Nah itu salah satunya bagaimana menghadirkan wajah-wajah saudara kita ketika kita berdoa, ya. Nah itu salah satu kekuatan luar biasa, ya, keterikatan hati itu, ya, kadang salah satu luar biasa. Nah itu bisa kita lakukan dalam konteks jauh, ya, itu saling mendoakan, ya, saling mendoakan. Bagaimana anggota mendoakan ketua, kiadah mendoakan anggota atau jumlah semacam itu. Maka insyaallah, ya, mudah-mudahan dengan demikian tetap terbangun, ya, kondisi atau komunikasi yang tetap menjadi ukhuwah baik, walaupun tidak dalam pertemuan nyata, tapi tetap dalam keterikatan hati. Nah ini Imam Ghazali, ya. Imam Ghazali itu mengatakan ukhuwah itu bukan sekedar pertemuan secara nyata, tapi pertemuan yang ada dalam dada. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Syukron Bang Tarmizi, syukron. Ada Bang Angga? Aman, Mar. Syukron Bang Mizi, ya, atas jawabannya Bang Angga untuk pertanyaannya. Ini ada satu lagi nih untuk kepada akhwat, jika ingin bertanya dipersilahkan. Masih ditunggu kepada akhwat yang ingin bertanya, dipersilahkan. Iwan juga nggak apa-apa mungkin, Iwan kalau ada. Oke, baik, kepada Iwan juga yang ingin bertanya, monggo dipersilahkan. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, berarti sesi terjawab dicukupkan saja, ya, Bang Mizi. Siap. Oke. Terima kasih Bang Mizi untuk komentar
penyampaian materinya tadi, Pan, Pan. jawaban dari pertanyaan Bang Angga tadi sungguh sangat menarik. Semoga dapat menjadi masukan buat kita terus untuk memperbaiki ukhuwah ke depannya. Adapun saya akan membacakan kesimpulan yang dari materi yang disampaikan tadi oleh Bang Mizi, mana mukmin dengan mukmin lainnya adalah yang bisa menguatkan bagian satu dengan bagian lainnya layaknya sebuah bangunan. Tahapan ukhuwah ada ta'aruf yaitu mengenal, tafahum yaitu memahami, ta'awun yaitu saling membantu, takaful saling menanggung beban, dan yang terakhir itsar yaitu mendahulukan saudara. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya adalah pembacaan doa dari Muhammad Amul. Pada Muhammad Amul saya persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma amin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui hati kami. Kami berkumpul cintamu dan berjumpa dalam ketaatanmu dan bersatu dalam dakwahmu dan bersatu dalam membela syariatmu. Maka ya Allah, berikan bekalkan hidupnya dan tunjukkanlah jalannya dan tunjukkanlah dengan cahaya yang duduk dan dengan dada-dada dengan iman yang berlimpah kepadamu dan indah takwa kepadamu dan indah ia dengan ma'rifatmu. Matikan ia dalam syahid di jalan sebaik pelindung dan sebaik-baik. Ya. Amin. Amin. Allahumma arinal haqqa waqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih kepada Saudara Amrul atas doanya. Baiklah, demikianlah kajian diskusi Islam pengurus pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Mizi selaku pemateri pada malam hari ini karena telah menyempatkan waktunya untuk memberikan materi yang sangat bermanfaat khususnya bagi kita sebagai pengurus di FKM Fikri ini. Saya ucapkan terima kasih, Bang. Sama-sama. Insyaallah. Dan juga terima kasih kepada para pengurus yang telah hadir pada malam hari ini. Jember ya. Baik, Bang. Oke, syukran ya. Syukran kalau Ingatkan kepada pengurus untuk mengisi absensi di kolom chat untuk mengisi absensinya ya. Sebenarnya sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita baca doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah acara diskusi pada malam hari ini. Saya Noval Omar selaku MC pada malam hari ini mohon undur diri dan mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah buat seluruh pengurus ya. Semoga inti dari materi tadi dapat dipahami ya. Dari tadi ya, pentingnya dari ta'aruf, takaful, ta'awun, tafahum dan itsar ya.
Itu aja sih mungkin dari abang ya. Selamat beristirahat buat teman-teman semua. Yang besok ujian tetap semangat ujiannya. Oke. Itu aja sih dari abang ya. Lanjut lah, kalau mau keluar pun enggak apa-apa. Syukron. Baik Bang, terima kasih Bang. Izin keluar Bang. Oke. Ya lupa Terima kasih absen ya. Bang. Terima kasih Bang. Mas Arbi. So. Apa Bang? Sehat Mas Arbi. Alhamdulillah. Dengan banyak ya sepertinya lah. Seperti biasa. Sehat. Banyak apa tuh? Tugas ujian. Tugas